Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar, kedudukan, dan peran PNS untuk mendukung smart governance. Perkenalkan, nama saya Romadhani Sinta Pratiwi. Saya merupakan peserta Latsar CPNS Angkatan 10 dengan nomor urut 028 Kabupaten Cilacap yang bekerja di kantor Kecamatan Cilacap Tengah sebagai analis kependudukan dan pencatatan sipil. Pelatihan dasar CPNS golongan 3 dilaksanakan dalam rangka membentuk nilai-nilai dasar ASN, membangun kompetensi dan karakter ASN yang kuat, meningkatkan kemampuan bersikap dan bertindak profesional dalam melayani masyarakat dengan cara mendorong ASN untuk dapat mengaktualisasikan nilai-nilai dasar berakhlak yang terdiri dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai ASN. Berikut merupakan hasil laporan aktualisasi dan habituasi saya selama 1 bulan dalam kegiatan Latsar CPNS bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah yang bekerja sama dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cilacap. Kecamatan Cilacap Tengah merupakan kecamatan eks-kota administratif Cilacap. Cilacap Tengah termasuk kota dengan penduduk terpadat di Kabupaten Cilacap. Berdasarkan data kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2023 dengan jumlah penduduk 98.705 jiwa. Kantor Kecamatan Cilacap Tengah terletak di Jalan Kalimantan, nomor 32, Kelurahan Gunung Simping. Sebagai peserta Latsar CPNS yang diterima pada seleksi CPNS tahun 2022, setiap harinya saya menjumpai banyak pemohon yang mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan. Hal tersebut disebabkan karena belum optimalnya layanan informasi mengenai kelengkapan dokumen persyaratan kependudukan di kantor Kecamatan Cilacap Tengah. Dari permasalahan inilah muncul ide dan inovasi saya untuk mengangkat judul dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi pelatihan dasar CPNS tahun 2023. Judul yang saya angkat yaitu optimalisasi layanan informasi mengenai kelengkapan dokumen persyaratan administrasi kependudukan melalui pembuatan media berbasis digital di Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Adapun pelaksanaan kegiatan aktualisasi dan habituasi sebagai berikut. Kegiatan 1. Membuat media layanan informasi persyaratan administrasi kependudukan berbasis digital. Tahapan ini diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor, yaitu Bapak Bambang Eko Purbadi SH selaku Kasih Tata Pemerintahan. Setelah melakukan konsultasi, saya memilih media digital yang akan diterapkan. Di sini, saya memilih menggunakan media Linktree. Kemudian, saya belajar tutorial di YouTube mengenai cara membuat media Linktree. Setelah menentukan media yang akan saya gunakan, saya mulai membuat akun Linktree sebagai media layanan informasi mengenai persyaratan administrasi kependudukan. Kegiatan 2. Membuat pedoman terbaru terkait persyaratan administrasi kependudukan dalam bentuk digital agar lebih menarik dan lebih mudah diakses untuk dipelajari. Setelah rangkaian kegiatan 1 telah selesai dilaksanakan, kemudian saya melanjutkan untuk melaksanakan tahapan demi tahapan di kegiatan 2, yaitu diawali kembali dengan melakukan konsultasi dengan mentor.
Dalam tahapan ini, sebelum melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan 2, saya juga melaporkan progres kegiatan 1 yang telah selesai. Saat melakukan konsultasi dengan mentor, saya mendapatkan saran untuk membuat pedoman persyaratan pengurusan dokumen kependudukan yang harus disesuaikan dengan SOP yang ada. Kemudian, langkah yang saya lakukan selanjutnya yaitu mengumpulkan informasi terkait persyaratan tersebut dan mengidentifikasi poin penting dari SOP. Setelah mendapatkan informasi yang valid mengenai persyaratan pengurusan dokumen kependudukan, saya mulai membuat pedoman persyaratan dengan menggunakan aplikasi Canva. Dalam pedoman ini tercantum mengenai jenis pelayanan apa saja yang diberikan, persyaratan, serta sistem mekanisme dan prosedur pelayanan. Tahapan akhir dari kegiatan 2 yaitu dengan mengupload pedoman digital ke media Linktree. Kegiatan 3, mencantumkan nomor WA admin pelayanan sebagai bentuk pelayanan prima dalam membangun komunikasi yang lebih efektif dengan pemohon. Kegiatan ini juga diawali dengan melakukan konsultasi dengan mentor untuk mendapatkan saran dari kegiatan yang akan dilakukan. Setelah mendapatkan saran dari mentor, kemudian saya melakukan koordinasi dengan rekan kerja atau sesama petugas pelayanan untuk mendapatkan tambahan saran dan dukungan agar nantinya dapat bekerja sama untuk menjadi admin pelayanan saat ada pemohon yang kesulitan dalam melakukan pengurusan persyaratan dokumen kependudukan. Ketika sudah mendapatkan persetujuan dari mentor dan rekan kerja, kemudian saya mencantumkan nomor WA admin di media Linktree yang akan aktif membalas pesan pemohon pada saat hari dan jam kerja. Kegiatan 4, membuat layanan pengaduan digital untuk pemohon sebagai bahan evaluasi petugas pelayanan agar lebih teliti dalam bekerja. Untuk tahapan pertama, saya melakukan konsultasi dengan mentor. Setelah melakukan konsultasi, saya mulai membuat aplikasi sebagai layanan pengaduan digital dengan menggunakan aplikasi Google Form. Sebelum link Google Form terupload di media Linktree, saya melakukan uji coba untuk memastikan layanan pengaduan digital dari Google Form mudah diakses. Tahapan akhir yang saya lakukan setelah melakukan pengecekan penggunaan layanan pengaduan, yaitu dengan mengupload link layanan pengaduan tersebut ke media Linktree. Kegiatan 5. Melaksanakan koordinasi dengan petugas dalam rangka pembuatan video tutorial penggunaan media digital, layanan informasi persyaratan administrasi kependudukan, serta video proses pelayanan. Kegiatan ini diawali dengan tahapan melakukan konsultasi dengan mentor. Kemudian, dilanjutkan dengan melakukan koordinasi dengan rekan kerja untuk mendapatkan dukungan dan saran mengenai ide pembuatan video yang menarik. Setelah mendapatkan ide yang menarik, saya membuat konsep video yang akan digunakan dan mulai mengumpulkan bahan untuk pembuatan video. Selanjutnya, setelah bahan pembuatan video sudah terkumpul beserta teks dubbingnya, saya mulai membuat video yang menarik dan mudah dipahami. Di sini, dalam proses pembuatan video membutuhkan waktu yang lumayan lama. Tahapan akhir yaitu dengan mengupload video tersebut ke YouTube. Kemudian, link YouTube ditautkan pada media Linktree. Setelah kelima kegiatan telah selesai dilaksanakan, saya kembali melakukan konsultasi dengan mentor untuk melanjutkan kegiatan 6, yaitu melakukan sosialisasi dari kelima rangkaian kegiatan yang sudah dilaksanakan.
Saran tersebut saya terapkan dalam menyiapkan terkait bahan materi sosialisasi, yaitu dengan menggunakan media PowerPoint. Setelah bahan materi sosialisasi sudah siap, tahapan selanjutnya yaitu dengan menentukan jadwal sosialisasi dan peserta yang akan diundang. Di sini saya membuat undangan secara digital dengan menggunakan aplikasi Canva. Dan peserta yang saya undang yaitu petugas pelayanan di Kelurahan Sekecamatan Cilacap Tengah. Dalam tahapan pelaksanaan sosialisasi, saya memanfaatkan aplikasi Zoom Meeting sebagai media sosialisasi. Pada rangkaian tahapan ini, saya juga memasang barcode layanan informasi di ruang pelayanan agar dapat digunakan oleh pemohon untuk mendapatkan informasi persyaratan dokumen kependudukan. Kegiatan 7. Kegiatan ini merupakan kegiatan terakhir dalam pelaksanaan aktualisasi dan habituasi, yaitu melakukan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Tahapan pertama yaitu saya menyiapkan instrumen dengan mencari referensi dari berbagai sumber, sehingga didapatkan draft instrumen evaluasi. Draft instrumen evaluasi tersebut kemudian saya konsultasikan dengan mentor untuk mendapatkan saran. Kemudian saya membagikan instrumen evaluasi kepada 30 pemohon sebelum pelaksanaan sosialisasi dan ke 30 pemohon setelah pelaksanaan sosialisasi. Setelah semua instrumen terisi, tahapan terakhir yang saya lakukan yaitu dengan melakukan rekap hasil pengisian instrumen dan menyimpulkan hasil evaluasi. Dari hasil yang didapatkan, menunjukkan adanya keberhasilan dalam pelaksanaan semua kegiatan karena terdapat persentase peningkatan sebesar 74% setelah adanya pelaksanaan sosialisasi mengenai media layanan informasi administrasi kependudukan. Dengan adanya pembuatan media layanan informasi berbasis digital yang terdiri dari 7 program kegiatan yang saya kerjakan, diharapkan dapat yang pertama, membuat masyarakat lebih mudah memahami dan memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dokumen kependudukan. 2. Mengurangi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam penginputan dokumen administrasi ke SIAK. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses pencetakan dokumen kependudukan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan Cilacap Tengah. Berikut testimoni dari pemohon dan mentor setelah mendapatkan inovasi berupa pembuatan media layanan informasi berbasis digital. Adanya layanan informasi yang bisa diakses secara digital, saya menjadi lebih paham ketika mengurus dokumen kependudukan karena informasi persyaratan sudah ada semua di media tersebut. Bahkan ketika saya kurang paham, saya bisa menghubungi admin pelayanan melalui WhatsApp. Inovasi tersebut sangat membantu dalam mengurus dokumen kependudukan. Terima kasih Kecamatan Cilacap Tengah. Inovasi berupa pembuatan media layanan informasi digital selain membantu masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan juga dapat meningkatkan kemampuan petugas sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Dengan adanya layanan informasi yang mudah diakses, diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan persyaratan pengurusan dokumen kependudukan sehingga pekerjaan tidak terhambat dan tercipta suasana kerja yang kondusif. Alhamdulillahirabbil alamin, program kegiatan yang saya kerjakan berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat mengakses layanan informasi kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang ke kantor Kecamatan Cilacap Tengah. Sebagai analis kependudukan dan pencatatan sipil, saya dituntut untuk lebih inovatif dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua.
Salam dari kami yang siap melayani dengan sepenuh hati. Kepuasan Anda adalah prioritas kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.